Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan perebutan medali perunggu di SEA Games tahun ini antara Timnas Indonesia lawan Timnas Malaysia yang akan dimainkan besok sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita mengira bahwa Timnas Indonesia akan lawan Timnas Malaysia di babak semifinal kan teman-teman. Tapi ternyata karena Timnas Malaysia ditahan imbang, Timnas Kamboja di pertandingan terakhir mereka di grup B, maka Timnas Malaysia menjadi runner-up dari grup B dan mereka harus bertemu Timnas Vietnam di babak semifinal. Dan uniknya, baik Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia itu gagal melangkah ke babak final karena kalah dengan skor yang sama dari tim lawan dengan skor 1-0 dan sama-sama kemasukan gol di babak perpanjangan waktu alias extra time. Dan dari segi permainan juga sama terlihat bahwa para pemain dari Timnas Indonesia dan juga para pemain dari Timnas Malaysia tidak bisa melakukan counter pressing. Sehingga level pressing dari para pemain Timnas Thailand dan juga Timnas Vietnam itu jauh lebih efektif dan mereka bisa mencegah para pemain dari Timnas Indonesia dan juga para pemain dari Timnas Malaysia untuk membangun serangan secara efektif dari open play. Oleh karena itu tidak banyak peluang yang bisa dihasilkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia atau Timnas Malaysia dari permainan terbuka alias open play, dan lebih banyak peluang yang berhasil mereka ciptakan itu dari situasi bola-bola mati. Jika teman-teman pernah menonton pertandingan dari Timnas Malaysia di SEA Games tahun ini, maka kalian bisa perhatikan bahwa para pemain dari Malaysia ini punya fisik yang kuat, mereka mampu bermain agresif, mereka punya stamina yang prima, para pemain juga punya skill individu yang baik. Dan secara jujur saya melihat bahwa teknik permainan mereka cukup rapi, passing mereka juga cukup rapi, sehingga mereka juga bisa mencetak banyak gol. Dan satu hal lagi yang unik dari Timnas Malaysia, bahwa tim ini tidak diperkuat oleh pemain senior. Ini satu-satunya tim di SEA Games loh, teman-teman, yang tidak membawa pemain senior. Kenapa? Karena tim ini juga dipersiapkan untuk Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan mulai bulan depan. Yes, Timnas Malaysia lolos ke Piala Asia U23 teman-teman. Dan yang saya perhatikan, Timnas Malaysia mengandalkan skema menyerang. Timnas Indonesia juga bisa bermain dengan skema menyerang. Tapi saya tidak melihat itu ketika mereka lawan Timnas Vietnam atau juga Timnas Thailand. Justru skema menyerang ini diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong ketika lawan tim-tim yang lemah. Seperti Timor Leste, Filipina, dan juga Myanmar yang kita babat. Yang kita menang dengan jumlah gol yang cukup signifikan kan. Kita menang lawan Timor Leste bisa mencetak 4 gol, kita menang lawan Filipina bisa mencetak 4 gol, kita menang lawan Myanmar bisa mencetak 3 gol. Tapi ketika lawan Thailand dan juga lawan Vietnam, kita tidak bisa mencetak gol, kita tidak bisa banyak menciptakan peluang. Karena tampak kita mengandalkan strategi defensif dan counter attack dari Coach Shin Tae-yong, yang memang kita tahu bahwa pelatih ini bisa beradaptasi sesuai dengan lawan yang dihadapin, dan itu juga cukup baik. Tapi ketika hanya sifatnya itu bertahan dan mengandalkan counter, yaitu juga membuat para pemain tim lawan bisa menguasai jalannya pertandingan, dan tentu tinggal menunggu waktu saja bagi tim lawan tersebut untuk mencetak gol. Dan sekarang kan kita dihadapin oleh situasi yang sangat sulit teman-teman, karena timnas kita krisis pemain untuk pertandingan perebutan medali perunggu ini. Targetnya adalah untuk mendapatkan medali emas. Oke, kita gagal lolos ke babak final. Sekarang kita punya peluang untuk mendapatkan medali perunggu. Bisa gak kita mendapatkan medali perunggu tanpa beberapa pemain yang penting? Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri. Nah ini kan pemain-pemain yang penting teman-teman. Asnawi betul sudah kembali kan. Ya tapi biar bagaimanapun ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Ya at least bawa pulang 1 medali daripada pulang tangan kosong. Kan istilahnya kan begitu. Tapi tanpa pemain-pemain pilar ini tentu Coach Shin Tae-yong menghadapi situasi yang sulit. Karena seperti yang kita pahami, bahwa biasanya pemain pilar yang absen itu sulit untuk bisa ditutup atau untuk bisa diisi oleh pemain-pemain lain yang biasa memulai pertandingan dari bangku cadangan. Contoh, ketika Asnawi absen, bukan Rio Fahmi yang dipasang Rahmat Irianto. Dia bermain sebetulnya cukup baik, tapi dalam urusan bertahan, bukan dalam urusan overlap, membangun serangan seperti yang biasa dilakukan oleh Asnawi. Sebelah kiri, absennya Pratama Arhan jelas kerasa. Diisi oleh Firza Andika tidak rapi, diisi oleh Dewangga masih belum rapi juga, walaupun dia lebih baik
dalam urusan melakukan overlap dan juga sering bertahan cukup solid, terlepas dari beberapa kesalahan yang masih sering dia lakukan. Kemudian ini di tengah nih yang paling bahaya nih. Ricky Kambuaya absen. Walaupun permainannya belum konsisten di SEA Games ini, tapi dengan kehadiran Ricky Kambuaya itu tentu akan memberikan tambahan tenaga bagi timnas Indonesia di lini tengah, karena para pemain dari timnas Malaysia ini punya fisik yang kuat dan juga stamina yang prima, dan sudah pasti mereka akan bermain agresif. Mana mungkin mereka juga mau kalah lawan timnas Indonesia. Sama juga seperti para pemain kita, mana mungkin mau kalah lawan timnas Malaysia. Artinya kemungkinan besar pertandingan ini akan berjalan keras, sama seperti di pertandingan babak semifinal. Sama juga di pertandingan babak semifinal lawan timnas Vietnam, para pemain Malaysia juga terlibat beberapa kalilah agresivitas dengan para pemain timnas Vietnam. Itu menunjukkan bahwa mereka juga tidak mau kalah. Tapi ya pada akhirnya timnas Vietnam bisa mencetak gol dari free kick. Artinya apa? Tidak mudah juga bagi para pemain timnas Vietnam mencetak gol melalui open play. Ya ini tim yang memang sudah dibentuk cukup lama oleh Coach Brad Maloney, sehingga memang permainan mereka jauh lebih kompak. Ya ini bukan timnas Malaysia yang bermain di Piala AFF teman-teman, bukan. Ini timnas Malaysia yang memang dipersiapkan untuk nanti bermain di Piala Asia U23. Jadi memang semuanya adalah pemain-pemain muda. Ada beberapa pemain mereka yang juga bermain di luar negeri. Nah yang saya ingin menunggu strategi dari Coach Sintayong ini seperti apa? Apakah kembali bertahan nih di pertandingan perebutan medali perunggu? Kalau saya melihat permainan dari timnas Indonesia itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih menakutkan ketika bermain dengan skema menyerang. Sama seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan final leg kedua Piala AFF lalu. Ketika bermain menyerang, di situ Thailand keteteran. Tapi ketika hanya bertahan dan menunggu counter, di situ para pemain kita yang keteteran. Ya tapi itu semua kan adalah keputusan dari Coach Sintayong, dan kita perlu percaya dengan Coach Sintayong karena hanya dia yang tahu kesiapan dari para pemain. Apakah para pemain fit untuk bermain dengan skema menyerang atau sifatnya bermain bertahan dan mengandalkan counter. Ya saya hanya bisa memberikan analisa saya sesuai dengan apa yang saya lihat secara permainan dari timnas Indonesia. Dengan absennya beberapa pemain pilar, kemungkinan Coach Sintayong juga akan merubah formasi. Tidak 4-3-3, mungkin juga 4-2-3-1. Asnawi akan kembali bermain di kanan, Rizky Ridho, Farudin Arianto, Dewangga bisa bermain dengan double pivot, artinya Syahrian Abimanyu dan Maklok. Di depannya bisa ada Marcelino, bisa ada Sadil dan juga Witan di sayap, dan di depan Muhammad Ridwan. Penting kita punya striker murni di depan. Dan penting juga bagi para pemain yang berada di belakang striker murni itu untuk memberikan suplai bola. Jika suplai bolanya ini tidak jalan ke depan, jika tidak bisa counter pressing kepada para pemain Malaysia, maka saya pikir sulit untuk para pemain dari timnas Indonesia untuk menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Jadi seperti biasa, seperti yang selalu saya katakan, bahwa tidak ada pertandingan yang mudah bagi timnas Indonesia. Itu saya katakan dari awal, dari fase grup, tidak ada pertandingan yang mudah. Bahkan sebelum lawan timnas Thailand sudah saya jelaskan, walaupun ini bukan timnas Thailand yang bermain di Piala AFF, tapi tetap ini timnas Thailand yang kuat, dan terbukti kan mereka bisa mendominasi jalannya pertandingan. Skill para pemainnya bagus, mereka bermain combination play, umpan-umpan pendek, umpan silang, direct pass, kemudian mereka juga bisa menarik perhatian para pemain dari timnas Indonesia untuk keluar dari posisinya. Kemudian ada pemain mereka yang biasa mendapatkan free space. Dengan adanya Dewangga dan juga sekarang Asnawi, ya feeling saya nih dua fullback ini harus push, harus main ke depan nih. Karena lawan Thailand kita tidak melihat dua fullback kita itu push ke depan. Mereka hanya sesekali coba untuk membangun serangan karena mereka betul-betul coba untuk menyerap tekanan dari para pemain timnas Thailand. Kita tunggu apa taktik yang akan dipakai oleh Coach Sintayong. Kita tunggu juga apa formasi dari Coach Sintayong. Bagaimana pemikiran dari teman-teman? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.